Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin 2 tak adalah mesin yang sangat populer karena memiliki keunggulan teknis berupa daya yang besar, mesin yang ringan, dan mudah diproduksi. Namun, mesin ini semakin sulit untuk ditemukan. Bahkan di Indonesia, pembeli tidak dapat membeli kendaraan bermesin 2 tak dalam keadaan baru karena mesin 2 tak tidak lagi diproduksi. Emisi yang tinggi adalah penyebab utama tidak diproduksinya mesin 2 tak. Regulasi emisi ini semakin ketat dari tahun ke tahun. Pada mesin 2 tak konvensional, ada campuran bahan bakar dan pelumas mentah yang ikut terbuang bersama sisa gas buang pada langkah bilas, menyebabkan mesin 2 tak memiliki sisa gas buang beremisi tinggi. Solusi alternatif persoalan emisi ini dapat diatasi dengan merubah sistem pelumasan dan sistem bahan bakar menggunakan sistem direct injection. Pada mesin 2 tak dengan direct injection, udara masuk ke crankcase melalui reed valve tanpa campuran oli samping dan bahan bakar. Reed valve ini berfungsi sebagai katup searah, sehingga ketika crankcase memiliki tekanan yang tinggi, udara di dalamnya tidak kembali keluar. Udara ini masuk karena tekanan rendah pada crankcase yang disebabkan oleh gerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Tepat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyala, memicu ledakan yang mendorong kembali piston ke titik mati bawah. Gerakan piston ke titik mati bawah ini menekan ruang crankcase di bawah piston sehingga udara pada crankcase memiliki tekanan yang tinggi. Ketika piston melewati exhaust port, sisa gas pembakaran bertekanan tinggi akan keluar. Ketika bergerak semakin ke bawah, transfer port akan terbuka. Udara pada crankcase yang bertekanan tinggi akan bergerak masuk ke ruang bakar dan membilas sisa gas buang yang masih tersisa di ruang bakar. Piston akan bergerak kembali ke titik mati atas. Ketika exhaust port tertutup, sensor akan mengirimkan sinyal ke ECU untuk membuka injektor. Dan di saat yang bersamaan, terjadi penurunan tekanan yang menyebabkan udara dari atmosfer terhisap masuk ke crankcase. Lalu, tepat sebelum mencapai titik mati atas, piston akan menyala dan terjadi ledakan, dan begitu seterusnya. Saluran oli pada mesin 2 tak ini sama dengan mesin 4 tak, di mana olinya dipompa dan dialirkan ke bantalan kruk as dan bantalan piston melalui saluran oli pada crankcase dan kruk as. Karena udara masuk melalui crankcase sebelum ke ruang bakar, maka udara juga akan terpapar oleh mesin, sehingga masih ada oli yang dibakar di ruang bakar pada mesin direct injection ini. Jumlah oli yang ikut terbakar hanya 1/4 liter dalam 1000 km perjalanan, masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan 2 tak karburator yang olinya bercampur langsung dengan bahan bakar. Jadi mesin 2 tak dengan direct injection ini masih mempertahankan keunggulan-keunggulan teknis yang sama dengan mesin 2 tak konvensional, di mana dayanya masih sama, bahkan bisa lebih besar melalui pengaturan electronic control unit. Mesin yang masih tetap ringan, dengan kelebihan berupa tidak adanya bahan bakar mentah yang terbuang dan jumlah oli yang terbakar jauh lebih sedikit, sehingga level emisinya jauh lebih rendah dari mesin 2 tak konvensional. Perbedaan utama dari mesin ini adalah injektornya itu sendiri. Injektor mesin direct injection ini berbeda dengan injektor biasa. Yang pertama yaitu injeksi langsung ke ruang bakar membutuhkan tekanan yang jauh lebih besar dari injektor biasa. Yang kedua, injektornya bekerja dengan frekuensi 2 kali lebih cepat dari injektor mesin 4 tak. Dan yang terakhir, injektor juga harus memiliki material khusus yang dapat menahan panas mesin 2 tak. Sehingga mesin ini biaya produksinya juga lebih tinggi dari mesin 2 tak karburator, karena perlu menggunakan injektor khusus. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk komen jika ada yang salah dari video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.